Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan risalah Syarah Usul Al-Iman oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana pembahasan kita yang terakhir sampai pada memasuki bantahan beliau rahimahullah terhadap orang-orang yang beranggapan ya bahwa azab kubur itu tidak ada, atau orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur karena kata mereka apabila kubur itu digali, dilihat di dalamnya ternyata tidak ada bekas-bekas azab, kuburan tetap seperti biasa, ya, maka Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan wa hadza az-za'mu batilun bisyar'i wal hissi wal aql. Anggapan ini adalah anggapan yang batil. Ketika mereka beranggapan tidak adanya azab kubur lantaran tidak ada perubahan dalam kuburan itu kalau digali, ya, maka anggapan inilah batil, baik dari sisi syar'i, dari tinjauan syariat, ataupun tinjauan realita, ya. Dan yang ketiga adalah dengan dalil akli, tinjauan secara akal yang sehat. Adapun tentang syara sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu, ya, tentang adanya azab kubur, ya, yang mana nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW juga telah menyebutkan tentang adanya azab kubur itu dan memberikan gambaran tentang adanya azab kubur. Di antara ketika malaikat datang mencabut nyawa orang-orang yang kafir, ya, kemudian memukul mereka dan mengatakan pada mereka, rasakanlah kalian akan azab yang menghinakan ini. Nah, itu di hari itu, di hari kematian mereka, ya, bahwa ini adalah menunjukkan adanya azab kubur dari sisi nas, yaitu syara Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk berlindung pada Allah dari azab kubur. Ta'awwadhu min azabil qabri, ya, dalam satu riwayat min fitnatil qabri, berlindunglah kalian dari azab kubur atau dari fitnatul qabr, ya. Nah, ini semua diantara nas-nas secara syar'i. Kemudian disebutkan di sini wa fi Sahih Bukhari, ya, min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min badihi tanil Madinah. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka beliau mendengar ada dua orang yang sedang diazab dalam kubur mereka. Ada dua orang didengar oleh Nabi SAW. Dan sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa Allah yang memperdengarkannya. Allah yang memperdengarkan suara azab itu kepada Nabi SAW. Ya. Bukan Nabi mendengar dengan sendirinya, tetapi Allah yang memperdengarkan. Ya. Allah yang memperdengarkan kepada beliau tentang azab tersebut.
Wa dzakara hadis, kemudian disebutkan hadisnya. Ya, sebagaimana saya nukil di sini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas, semoga ridha Allah atas mereka berdua, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati salah satu taman dari taman-taman, dari salah satu kebun dari kebun-kebun ada di Madinah. Au Makkah, atau di Makkah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka beliau mendengar suara dua orang yang mereka sedang diazab di kubur mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar hal itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka dua orang ini sedang diazab. Dan mereka diazab bukan karena sesuatu ya yang besar. Tsumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Kemudian kata beliau bahwasanya salah seorang di antara mereka la yastatiru min baulihi. Dia tidak membersihkan kencingnya ketika dia buang air kecil. Ya, dia tidak menjaga kebersihannya. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah, dan yang satunya dia diazab karena dia selalu mengadu domba, memindah-mindahkan perkataan dari satu fulan ke fulan untuk mengadu domba di antara mereka. Tsumma da'a bi jaridatin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membawa pelepah kurma. Fakasaroha kisratain, maka dibagilah menjadi dua bagian. Fawadu'a ala kulli qabrin minhuma kisratan. Kemudian yang satu bagian diletakkan di atas kuburan atau ditanam di atas kuburan. Yang satunya dan yang satunya lagi diletakkan di kuburan yang lainnya. Faqila lahu ya Rasulullah, maka dikatakan pada beliau, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza? Mengapa engkau lakukan hal ini? Qal la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Ya, mudah-mudahan azab ini diringankan pada mereka selama pelepah korma ini belum kering. Au ila an yaibasa. Dalam satu riwayat sampai pelepah korma ini mengering. Hadis riwayat Imam Bukhari dan lainnya di antara Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa adanya azab dalam kubur. Nah, sekarang di dalam hadis yang saya bacakan tadi ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan oleh para sahabat. Apa perbuatannya? Yaitu beliau menyuruh mengambil pelepah korma, sebatang pelepah korma, kemudian dibelah menjadi dua, kemudian ditaruh di setiap kubur itu. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah untuk setiap orang di antara kita? Artinya begini, kalau ada orang meninggal misalnya, kita mengambil pelepah, kalau tidak pelepah korma, ya, karena di Indonesia sudah banyak juga pohon-pohon korma sekarang walaupun mungkin belum bisa berbuah. Ya, kemudian kita memotong dan menanamnya, menancapkannya di atas kuburan. Ya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk beliau ataukah juga untuk kita? Yang boleh kita lakukan. Para ulama menyebutkan, ya ini jawabannya, bahwa perbuatan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk setiap orang. Mengapa demikian? Karena pertama, bahwa Rasulullah SAW mengetahui, ya, dengan informasi yang Allah berikan kepada beliau, Allah memperdengarkan kepada beliau bahwa mereka diazab. Dua orang itu diazab, sedangkan kita tidak. Sedangkan kita tidak mengetahuinya. Ya. Dari mana kita informasi bahwa orang ini diazab?
Yang kedua, kata para ulama, ketika kita mengatakan demikian atau kita melakukan hal itu misalnya, mengambil pelapor korma kemudian kita tancapkan di kuburan orang yang meninggal itu, ini artinya kita ini bersu'dzon kepada orang itu. Orang yang meninggal ini. Berprasangka buruk. Ya. Seakan-akan kita tahu secara pasti bahwa orang ini diadab. Padahal kita tidak punya informasi. Lain dengan Nabi SAW. Beliau diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari itu, ya, hal ini, ya, perbuatan ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk yang selain beliau. Oleh karena itu, kalau ada orang yang meninggal di antara kita, ya, kita tidak perlu, bahkan tidak boleh mengambil pelepah korma, mencari, memesan pelepah korma, meletakkan di atas kuburan itu. Ya. Atau menggantikannya dengan yang lain. Apa sih pohon yang mirip dengan pelepah korma? Ya pohon kelapa misalnya. Ya. Ini tidak ada syariatnya. Karena perbuatan ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan untuk yang lainnya. Ini harus kita pahami. Jadi tidak bisa diganti dilakukan oleh kita. Karena ada sebagian orang mengatakan diganti dengan yang lainnya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan diganti dengan rampe. Bunga-bunga rampe, padahal bunga rampe itu dari tradisi Hindu. Bukan tradisi Islam. Ya, bunga Kamboja. Bukan dari tradisi Islam di zaman Nabi SAW. Di mana ada pohon Kamboja di kota Madinah. Di kota Mekah. Tidak ada. Nah ini menunjukkan bahwa itu tradisi bukan dari Islam. Ya. Tapi dilakukan oleh kaum muslimin. Atau sebagian dari mereka. Ya. Ini satu hal yang menyedihkan. Ya, maka marilah kita berpegang pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbaik. Fa inna khairal huda huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih dari itu. Dan kita berharap dengan kita mengikuti tuntunan Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Semoga orang yang meninggal yang kita kubur itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia diperlakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bukan kita mengada-ngada hal-hal yang tidak ada sebelumnya. Ya. Jadi ibadah ini sesuatu yang ada tuntunannya. Ya. Siapa penuntunnya? Rasulullah SAW. Karena pelaksanaan jenazah itu bagian dari ibadah. Bukan secara akal kita. Ya. Bukan penemuan akal kita. Tetapi tuntunan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman Nabi Alaihi Wasallam banyak para sahabat meninggal. Istri beliau meninggal, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ya. Para sahabat sebagian mereka meninggal, pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meninggal perang Uhud dan yang lainnya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau mengadang-adakan hal atau hal-hal yang diada-adakan sekarang ini dilakukan oleh Nabi SAW di zaman itu. Maka berpegang pada sunnah Nabi SAW itulah yang terbaik. Dan itu yang paling barokah. Dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang membantah secara realita yang bisa dirasa terhadap mereka yang mengingkari adanya azab kubur. Dengan alasan bahwa kuburan itu ketika digali ternyata tidak ada perubahan di dalamnya. Tetap seperti biasa. Maka jawabannya adalah, ini sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Kata beliau, fa innan naim yara fi manamihi. Seorang yang tidur itu dia melihat dalam tidurnya. Jadi ketika dia bermimpi. Annahu kana fi makanin fasihin bahij. Bahwa dia berada di suatu tempat yang luas, yang indah. Yatana'amu fihi. Dia menikmati tempat itu dalam tidurnya. Au annahu kana fi makanin muhish. Atau kadang-kadang dia mimpi
bahwa dia berada di tempat yang menakutkan. Yata'allamu minhu. Dia tersiksa, ya, dalam mimpinya itu di tempat tersebut. Wa rubbama yastayqidu ahyanan mimma ra'a. Dan kadang-kadang bisa dia terperanjat, bangun dari tidurnya karena apa yang dia lihat dalam mimpinya tersebut. Wa ma'a dzalik fa huwa ala firashihi fi hujratihi ala ma huwa alai. Padahal bersamaan dengan apa yang dia alami, dia berada di atas kasurnya. Ya. Padahal keadaan dia itu dalam keadaan ketakutan. Tapi tahu dia tetap ada di kamarnya, kamar ber-AC, spring bed. Ya. Tapi terasa siksaan itu. yakni ketidaknyamanan itu. Wan naumu akhul maut. Sedangkan tidur adalah saudara dari al-maut. Walihada sammahu Allah Ta'ala wafah. Oleh karena itu Allah menamakan tidur itu wafat. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati ketika dia tidur, fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Maka dia menahan ruh, nyawa, jiwa orang yang memang harus mati. Jadi yang tidak akan bangun lagi di pagi hari. Ya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sedangkan orang yang belum ditetapkan harus mati, dikembalikan ruhnya. Kembalikan ruhnya sehingga dia bangun di pagi hari. Jadi al-naum, al-maut akhun naum. Kematian saudara yang mati, tidur itu adalah saudara kematian. An-naum akhul maut. Jadi ini terbantah orang yang mengatakan bahwa kalau kita menggali kubur ternyata mereka seperti biasa. Ya, orang yang mati itu tidak mengalami perubahan. Ya, jadi ini bisa dibantah dengan hal tersebut. Karena apa? Alam kubur ini tidak sama dengan alam yang lainnya. Dan alam dunia ini. Maka jangan dikiaskan dengan alam dunia ini. Wa amal aqlu, adapun membantah dengan akal yang sehat. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fa innan naima fi manamihi yara ru'yal haqqa al-mutabiqah lil waqi'. Bahwa orang yang tidur, di dalam tidurnya dia mimpi. Mimpinya al-haq. Karena mimpi itu ada 3 macam. Ya, pernah saya jelaskan. Ada yang namanya al-hulmu. Al-hulmu itu mimpi jelek, minasyaiton. Ya, sumbernya dari syaitan. Namanya al-hulum. Yang kedua ada ru'ya salihah. Mimpi yang benar. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang hak. Yang ketiga yaitu hadithun nafs. Hadith an-nafs. Ini permasalahan-permasalahan yang dialami seseorang dalam alam nyata, alam sadar, kemudian terbawa sampai tidurnya. Ini namanya hadithun nafs. Kadang-kadang dia berbicara hal-hal yang dia bicarakan di saat dia sadar. Ya. Contohnya seorang siswa, misalnya dia akan menghadapi ujian negara, misalnya dia ada rasa takut lulus atau tidak, kemudian terbawa sampai tidur, dia mimpi bahwa dia tidak lulus misalnya. Nah, ini namanya hadithun nafs. Hadith an-nafs. Jadi 3 macam mimpi. Nah, sekarang fa innan naim fi manami yara ar-ru'ya al-haqqa al-mutabiq lil waqi'. Al-mutabiq lil waqi'. Terkadang ada orang bermimpi dalam tidurnya dan mimpinya ini hak. Sesuai dengan realita dalam kenyataan. Wa rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatihi. Dan kadang-kadang ada orang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat beliau. Ya. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Kata Syekh rahimahullah, barang siapa yang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat-sifat beliau di dalam tarikh yang ditulis dalam sirah Nabi, berarti benar dia melihat Nabi SAW. Tapi misalnya ada orang bermimpi melihat Nabi SAW, tidak punya jenggot, dicukur jenggotnya, berarti itu syaitan, bukan Nabi. Ya. Karena Nabi SAW memelihara jenggot. Ya.
Jadi kalau ada orang bermimpi, dia seakan-akan melihat Rasulullah SAW, ya, misalnya pakai celana pendek misalnya, ya, atau cukur jenggotnya, berarti yang datang bukan Nabi SAW, itu syaitan. Ya. Karena Nabi SAW itu tidak bisa dicontohkan oleh syaitan dengan yang selainnya. Jadi kalau ada orang bermimpi dengan melihat Nabi SAW sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam sirah beliau tidak tinggi juga tidak pendek, ya, badannya seperti ini, badannya seperti itu, dadanya lebar misalnya, ya, rambutnya hitam atau yang lainnya dari sifat-sifat yang sesuai, maka insya Allah yang dilihat itu betul. Tetapi kalau yang dilihatnya berbeda, ada keanehan-keanehan, ya, maka ini berarti bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, barang siapa melihat Nabi SAW sesuai dengan sifat beliau, berarti dia telah melihat Nabi SAW dalam mimpinya betul. Wa ma'adzalik, namun, ya, bersamaan dengan itu, fannaimu fi hujratihi ala firashihi ba'idan amma ra'a. Padahal orang yang bermimpi itu dia ada di kamarnya, sedang yang dimimpi itu jauh, yaitu Nabi SAW di kota Madinah sana kuburannya. Tapi dia bermimpi bisa bertemu dengan beliau. Ya. Fa'idha kana hadha mumkinan fi ahwalid dunya. Maka kalau hal ini mungkin terjadi dalam keadaan-keadaan ketika kita di dunia, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah. Maka apakah tidak mungkin dia terjadi ketika di dalam kuburan? Seorang tetap dia di dalam kuburnya tidak seakan-akan tidak kelihatan perubahan. Tidurnya apa ketika dibaringkan di kuburnya menghadap kiblat. Tetap dengan kafannya. Tapi misalnya dia sedang diazab. Apa hal itu tidak mungkin? Sangat mungkin. Karena alamnya beda. Lah kalau di alam dunia bisa terjadi hal-hal yang, ya, seperti dalam mimpi itu. Padahal orang itu berada di atas tempat tidurnya. Ya. Tidak ada perubahan dia di atas tempat tidurnya. Di kamarnya. Ya. Masa tidak mungkin terjadi dalam kuburan. Yang itu adalah alam barzakh. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala. Wa amma i'timaduhum fima za'amu ala annahu law kushifa anil mayyit. Fi qabrihi la wujida kama kana alaih. Adapun sandaran mereka, yakni orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur, ya, karena seandainya kubur dibuka, kemudian mayat itu ternyata seperti apa adanya, wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhiq, sementara kuburan itu juga tidak ada tanda-tanda dia menjadi sempit atau dia menjadi luas, fajawabuhu min wujuhin minha, maka jawabannya dari beberapa hal. Ya, dari beberapa sisi. Di antara yang pertama, al-awwalu annahu la tajuzu mu'aradatu ma jaa'a bisyar' bimithli hadhihi syubuhat ad-da'idah allati law ta'ammala al-mu'arid biha ma jaa'a bisyar'u haqqa ta'ammuli la'alima butlana hadhihi syubuhat. Bahwa ini, ya, ketika dia mengatakan demikian, ya, ini adalah syubhat. Dia membenturkan dalil-dalil Quran dan Sunnah dengan apa yang ada di kepalanya. Ya. Dia benturkan. Dan ini tidak dibolehkan. La tajuz. Ya, mu'aradatu ma jaa'a bi syar'u bimithli hadhihi syubhat. Al-batilah, al-dahidah al-batilah. Ya. Kita tidak dibenarkan. Dan tidak boleh dalam agama ini seorang mempertentangkan sesuatu, ya, dari kepalanya dengan dasar-dasar Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang mana apabila dia mencermati, ini orang yang menantang itu, kalau dia mencermati, ya, dia akan tahu betul kebatilan syubhat yang dia bawakan tadi itu. Kalau dia cermati dan benar, dia renungkan dengan, ya,
akal yang sehat, dia akan tahu bahwa apa yang diomongkan itu adalah syubhat yang batil. Dan dikatakan waqad qila, ya, dikatakan dalam pepatah Arab, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim. Banyak orang mencela perkataan yang benar. Apa sebabnya? Apa wabahnya? Karena pemahaman yang sakit. Pemahaman yang tidak benar. Ya. Maka perkataan yang benar dibantah. Ya. Dicela. Karena apa? Pemahamannya rusak. Ya. Karena dimasuki tiap hari oleh pemahaman-pemahaman yang jauh dari tuntunan Islam. Dan itu banyak. Tidak sedikit antara pemikir, orang yang dianggap cendekiawan, yang dianggap pinter dalam agama ini. Tapi mempunyai pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang dari Islam. Karena apa? Yang memang kepalanya diisi dengan sesuatu yang rusak. Sehingga dia memahami Quran dan Sunnah juga dan dari sisi kerusakan pemahamannya. Maka berantakan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Padahal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW sesuatu yang tidak bisa dibantah. Selama hadis itu sahih. Karena itu kalam Allah dan kalam Rasulnya. Al-Quran kalamullah. Hadis-hadis Nabi SAW adalah kalam Rasulullah SAW. Maka dari itu ada hal-hal yang memang kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus menerima. Ya. Kalau setiap hal kita benturkan dengan akal kita, ini berbahaya. Na'udzubillah min dzalik, seorang bisa kufur dari agama Allah. Dia bisa keluar dari agama Allah. Ya. Kalau segala sesuatu dalam agama ini dihadapkan dengan akalnya. Akal kita ini sampai di mana akal kita ini? Kok dijadikan hujjah? Walaupun Islam menghormati dan memuliakan akal. Dan menjadikan akal sebagai apa? Salah satu syarat diwajibkannya melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Itu selama orang punya akal. Kalau dia sudah tidak punya akal tidak wajib. Orang gila tidak wajib sholat. Karena dia gila. Ya. Orang gila. Tidak wajib sholat. Tidak wajib puasa. Karena dia gila. Jadi Islam menempatkan akal pada tempatnya. Bukan dituhankan akal itu. Seakan-akan akal segala-galanya. Tidak. Ya. Manusia lemah. Akal itu bisa mengalami kepikunan. Kelupaan. Dia bisa lupa. Dia bisa lalai. Dia bisa pikun. Ya. Dan dia memiliki kelemahan. Ya. Ada hal-hal yang dia tidak mungkin terjangkau. Itu akal. Adapun wahyu tidak. Kalam Allah tetap kalam Allah. Kapan dan dimanapun. Dia tetap kalam Allah. Kalam Rasulullah SAW tetap kalam Rasulullah SAW. Kapan dan dimanapun. Dia tidak mengalami perubahan. Ya. Maka dari itu. Hati-hati. Ya. Di dalam kita memahami agama ini. Ya. Harus dengan pertama hati yang bersih. Yang kedua mengetahui kelemahan kita sebagai manusia biasa. Harus kita pahami bahwa kita ini lemah, kita tidak mampu. Yang ketiga kita harus berprasangka baik pada Allah. Dan pada Rasulnya SAW. Ya. Karena memang hikmah Allah mengutus para Rasulnya. Kebaikan bagi manusia. Kemaslahatan bagi mereka. Di dunia dan di akhirat. Ini adalah akidah, keyakinan. Yang tidak boleh diganggu. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bantahan yang kedua. Anna ahwalal barzakhi min umuril ghaib. Bahwasanya keadaan-keadaan, kondisi dalam alam barzakh. Alam barzakh itu alam penantian. Al-hajizu baina syai'ain. Itu namanya al-barzakh. Ya. Itu yang membatasi antara satu dengan yang berikutnya. Lah kita di dunia ada akhirat. Yang pertengahan ini, alam penantian ini namanya alam barzakh, alam kuburan. Ya. Akhirat itu nanti setelah ada kebangkitan.
Tapi selama penantian manusia dalam kuburnya, ini namanya alam barzakh. Ya. Jadi ahwalul barzakh min umuril ghaib. Alam barzakh itu, ya alam penantian manusia sebelum datangnya hari kiamat, itu adalah hal-hal yang gaib. Termasuk dari hal-hal yang gaib. Allati la yudriku alhis. Yang tidak bisa diketahui oleh indera kita ini. Ya. Walau kanat tudriku bil his, lafatat faidatul iman bil ghaib. Seandainya alam kubur itu bisa dirasa seperti alam dunia ini, ya apa hikmahnya iman pada yang gaib? Padahal sifat pertama orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim pada permulaan surat Al-Baqarah adalah mereka beriman kepada yang gaib. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu atau kitab ini yaitu Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ini orang beriman yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Yang pertama disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib. Contoh yang nyata sekarang. Semua orang percaya. Ya boleh dikatakan hampir semua orang percaya. Ada virus corona. Yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Disuruh cuci tangan. Disuruh tutup pakai masker. Padahal kita tidak lihat. Mana sih virus itu? Tapi kok kita yakin? Ini di alam dunia. Ya. Makanya akal dipakai pada tempatnya. Ada pun hal-hal di luar jangkauan akal ini jangan kita benturkan dalam agama ini. Karena nanti akal kita akan tidak sanggup dan tidak mampu. Oleh karena itu orang mukmin dia istislam. Dia tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat pertama orang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan alam barzakh salah satu dari alam yang gaib yang tidak bisa diteliti. Kalau sekarang ini zaman penelitian, ada apa saja diteliti. Para peneliti, para analisis. Ya, kalau ada corona, teliti, ya. Apa kira-kira kuburan tidak bisa diteliti. Ya. Kita tidak bisa mengirim manusia yang hidup ke kuburan untuk meneliti bagaimana sih orang-orang yang mati itu. Orang yang mati pun tidak bisa bangkit ke alam nyata ini untuk memberitahukan, oh saya di sini begini dan begitu, tidak bisa. Ini mutlak iman kepada Allah yang diberita-berita dari Allah dan iman kepada berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Ya. Itu kata kuncinya, iman bil ghaib. Itu iman kepada yang gaib. Dan alam barzakh bagian dari alam yang gaib. Jadi ini kelebihan kaum muslimin. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walau kanat tudraku bil hissi, seandainya hal-hal yang gaib itu bisa dilihat dengan indera, lafatat faidatul iman bil ghaib. Maka tidak ada gunanya seorang beriman kepada yang gaib. Wala tasawal mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiqi biha. Dan tentu akan sama antara orang beriman kepada yang gaib dan orang yang tidak beriman pada yang gaib. Padahal tidak sama. Orang mukmin yang beriman kepada yang gaib tidak sama dengan orang kafir yang mengingkari kepada yang gaib. Nah ini bantahan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, bantahan yang ketiga. Kata beliau rahimahullah, annal azaba wan na'ima wasa'atal qabri wa dhiqahu innama yudrikuhal mayyitu duna ghairihi. Ini penting. Bahwasanya keadaan dalam kubur itu, apakah itu berupa azab atau kenikmatan kubur, azab kubur atau kenikmatan kubur, wasa'atal qabri wa dhiqahu, apakah kubur itu luas atau sempit, innama yudrikahal mayyitu duna ghairihi, yang mengetahuinya adalah yang mengalaminya.
si mayat itu, bukan yang lainnya. Ya, bukan yang lainnya. Dan perlu diingatkan pada kesempatan yang baik ini bahwa annal amwat al-makburin fi makbaratin wahidah. Orang-orang yang meninggal dan mereka dikuburkan di satu kuburan yang sama. Karena kuburan ini banyak kuburan di muka bumi ini. Nah, satu komplek kuburan, di situ ada banyak orang yang dikuburkan di situ. Ya. La ya'lamu ba'dhum ahwala ba'dhin. Sebagian mereka tidak tahu apa keadaan orang di sampingnya. Padahal kuburan yang rapat. Ya. Sampai kadang-kadang tanah kuburnya sempit. Gali lagi di atasnya, ditaruh mayat itu. Jangan dikira bahwa mereka ini keadaan mereka saling tahu satu dengan yang lainnya. Ya. Bahwa mayat fulan tahu tentang yang tetangganya. Oh, ini sedang diazab, ini sedang nikmat. Tidak. Tidak ada yang tahu. Ya. Mereka tidak saling mengetahuinya. Karena betul alam kubur alam yang gaib. Kemudian disebutkan di sini contoh bahwa yang merasakan kenikmatan atau adab dalam kubur itu adalah orang yang telah mati, yang telah meninggal, masing-masing sesuai dengan amalnya, ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Ada yang diadab, ada yang diberikan nikmatan oleh Allah Taala. Kata beliau rahimahullah, wa hadza kama yaran naim fi manamihi. Ini sama seperti orang yang ketika dia bermimpi dalam tidurnya. Annahu fi makanin dayyiq wa muhish. Kadang-kadang dia mimpi bahwa dia berada di tempat yang sempit, tempat yang menakutkan. Au fi makanin wasi bahij, atau di tempat yang luas yang menyenangkan. Wa huwa binisbat li ghairihi lam yataghayyar manamuhu. Bagi yang lainnya, bagi orang yang tidak mimpi, dia melihat orang ini, ya, yang ada di sampingnya ada dua orang tidur. Ya, dua orang tidur bareng di satu tempat tidur. Yang satu ini bermimpi, mimpi jelek dalam keadaan menakutkan. Yang satu di sampingnya tidur nyenyak, ngorok. Ya. Dia tidak merasakan apa-apa. Kalau di dunia seperti ini, apalagi antara yang di atas di dunia ini dan yang di dalam kuburan. Ya. Ini maksud beliau. Wa binisbat li ghairihi lam yataghayyar manamuhu. Huwa fi hujratihi wa baina firashihi wa ghita'ihi. Dia sedang ada dia dalam mimpi jelek itu, dia dalam keadaan tidur di tempat tidurnya. Diselimuti selimut yang bagus, Masya Allah, bed cover, spring bed, kamar AC. Tapi dia sedang merasa dia diadab di kuburnya, di tempat tidurnya. Sementara sampingnya tidak tahu. Ya. Walaqad kana Nabi SAW yuhi ilaihi wa huwa baina ashabi. Dan contoh yang lebih nyata lagi, terkadang Nabi SAW, beliau itu menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah para sahabat beliau. Ya. Fayasma'ul wahya. Beliau mendengar wahyu yang disampaikan pada beliau. Wala yasma'uhu sahabah. Sementara para sahabat yang lain tidak mendengar. Padahal di majelis yang sama. Beliau dalam keadaan sadar. Para sahabat dalam keadaan sadar. Beliau menerima wahyu. Menerima wahyu itu. Mendengar wahyu itu. Yang lainnya tidak. Wa rubbama yatamatsalu lahul malak rajulan fayukallimuhu. Kadang-kadang malaikat datang menjelma sebagai seorang manusia biasa, kemudian berbicara dengan beliau. Wa sahabatu la yarawna al malak. Ya. Dan kadang-kadang sahabat tidak melihat para malaikat, wala yasma'unahu, dan tidak mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di antara ada hadis Jibril alaihissalam ketika datang menjelma sebagai seorang penuntut ilmu di tengah-tengah para sahabat, datang langsung menghadap Nabi SAW, duduk di depannya, depan beliau, ya. Lalu bertanya pada beliau. Para sahabat tidak tahu bahwa ini adalah Jibril yang datang, ya. Para sahabat tidak mengetahui bahwa itu adalah Jibril yang datang kepada beliau. Dan ada beberapa contoh yang lainnya tentang masalah ini. Contoh yang lain di antara seperti disebutkan dalam hadis dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, ya.
Kata Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ja'ani Jibril. Jibril datang pada aku. Faqal, dan beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, mur ashabaka falyarfa waswatahum bitalbiyah. Perintahkan sahabat-sahabatmu, hendaklah mereka kalau bertalbiyah, angkat suara-suara mereka. Fa innaha min syiaril haji, karena bertalbiyah dengan suara yang keras, itu adalah bagian dari syiar-syiar haji. Jibril datang pada Nabi SAW. Di tengah para sahabatnya. Menyuruh beliau menyampaikan pada sahabatnya. Mereka tidak tahu. Ya. Apalagi di alam barzakh. Jadi itu di antara bantahan-bantahan kepada orang yang mengatakan demikian. Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan. Ya, karena saya ada pertemuan setelah ini. Kita cukupkan kajian sampai saat ini. Dan kalau ada yang ingin bertanya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah iman kita kepada Rasulullah SAW, ya, menambah iman kita pada hal-hal yang gaib, ya, dan dengan iman itu kita bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengampuni kita, ya, dan Allah memasukkan kita dalam surganya dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.